warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar guru sekalian seluruh Indonesia? Hari ini ketemu lagi bersama saya di channel Guru Belajar. Untuk kali ini saya akan memberikan atau mengasih tahu bagi teman-teman yang PPG, bagaimana sih caranya supaya kita itu lolos di uji komprehensif. Ya, memang ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya, supaya kita itu bisa lolos di ujian komprehensif nanti ya, bagi teman-teman di PPG ya. Ujian komprehensif merupakan ujian ya, yang diselenggarakan oleh LPTK kita ya, dimana ujian komprehensif ini untuk tahun sekarang itu dilaksanakan secara daring ya, dimana kita berada di tempat atau di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk ujian komprehensif biasanya dilaksanakan setelah kita itu melakukan PPL ya, PPL set 1, set 2, dan set 3. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada saat ujian komprehensif? Simak video saya kali ini. Mungkin untuk perangkat ya, perangkat biasanya kalau misalkan kita menggunakan uji komprehensif itu satu ada HP ya, ataupun pakai laptop kita, supaya kita itu bisa berhubungan atau bisa bertatap maya langsung dengan penguji kita, dimana penguji kita itu ada dua orang dosen ya, dan dosen ini berbeda, dan dosen ini tidak sama dengan dosen waktu kita bimbingan PPL ya, ini berbeda, biasanya dosennya itu disilang. Nah, ini ada dua hal yang harus kita perhatikan ya, supaya kita itu bisa lulus di ujian komprehensif. Yang pertama adalah pelajari karakteristik dosen itu sendiri. Nah, ya, dimana dua dosen ini memiliki karakter, memiliki kemampuan ataupun memiliki keahlian dalam ilmu pendidikannya ya. Misalkan ada dosen yang memang dia itu ahli di bidang penguasaannya ahli pada bidang pedagogi. Kemudian ada juga yang ahli penguasaannya dalam ahli di bidang pengetahuannya atau profesionalnya. Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu dosen tersebut ya, apakah dia itu ahli atau ahlinya atau spesialisnya di bidang ilmu pedagogiknya atau di keahliannya. Kita harus pelajari ya. Dimana dosen ini nanti kita itu akan bertanya ya, mungkin dosen ke-1 itu biasanya pada saat mungkin di pedagogi kita akan menanya bagaimana kita mengetahui kondisi kelas ya, kemudian bagaimana cara membuat RPP gitu kan, kemudian bagaimana kita cara membuat IPK. Nah, itu ya. Nah, itu ya, itu ada di bidang pedagogik itu biasanya berlangsung di sekitar pembelajaran kita ya. Kemudian bagaimana kita membuat soalnya ya, kalau saya sendiri ya itu ditanya sama salah satu dosennya itu bagaimana kita membuat soal yang hot. Kemudian saya itu disuruh untuk mengutarakan bagaimana soal yang hot itu gitu, karena itu salah satu contohnya. Kemudian itu saya ditanya juga apabila ya saya tidak masuk sekolah, berhalangan hadir, kemudian bagaimana caranya supaya materi yang akan disampaikan bisa diakses oleh guru-guru yang lain, sehingga guru yang lain bisa memberikan tugas kepada si anak. Waktu itu saya menjawabnya adalah dengan cara satu, mengupload materi pembelajaran kita di Google Drive, kemudian kita kasih linknya sama anak atau sama guru yang lain supaya bisa memberikan tugas kepada anak. Kedua juga menggunakan buku elektronik ya gitu, jadi bisa diakses oleh guru yang lain dan juga oleh anak. Nah, itu di bidang pedagogik itu ada salah satunya, yaitu kita harus mengetahui karakter dosen. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperdalam RPP dan memperdalam materi yang disetorkan pada saat kita akan uji komprehensif.
Nah, gitu ya. Jadi materi yang kita kesetorkan untuk uji komprehensif kan, misalkan materi itu kan ada media pembelajaran, ada modul, kemudian ada PPTX ya. Nah, materi tersebut harus kita kuasai betul-betul. Karena nanti dosen yang bagian di menanya kita di profesionalan, nanti dia akan bertanya sekitar materi yang kita kasihkan gitu kan, sekitar materi yang kita setorkan untuk uji komprehensif. Nah, itu ya, itu adalah pengalaman saya. Mudah-mudahan untuk PPG-nya lulus semua, dan nanti di video selanjutnya saya akan mengasih tahu atau memaparkan bagaimana cara supaya kita itu lulus di UP ya, karena setelah UKIN itu ada UP, yaitu uji pengetahuan, di mana uji pengetahuan ini adalah yang akan menentukan kelulusan kita. Nah, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses dan semoga lulus semua.